Guys, kalian pernah nggak kepikiran dalam hidup kalian pergi ke bioskop, pengen nonton film yang wah-wah, ternyata nonton orang maraton hampir 2 jam. Dan ini judulnya adalah The Long Walk, ini film adaptasi dari novel Stephen King. Dan yang menarik lagi, sutradaranya adalah Francis Lawrence yang bikin I Am Legend, Constantine, dan yang paling gue ingat juga tentu saja Hunger Games. Dimana premis cerita ini adalah ada 50 peserta yang mewakili setiap negara bagian mereka masing-masing, daerah mereka masing-masing, di mana 50 peserta ini harus mengikuti ketentuan untuk lomba ini, dan pemenangnya itu akan mendapatkan uang cash, uang tunai tak terbatas yang bikin dia kaya raya, bisa melakukan apapun, plus juga dikabulkan satu permintaan yang di luar nalar lah. Lu pengen punya rumah gitu di sini, lu pengen punya yacht, lu pengen punya janda 10 orang gitu, dikabulkan kalau kalian bisa menangi. Tapi konsekuensi harga yang dibayar nggak murah, karena memang di sini harus mengikuti kecepatan itu sekitar 3 mile per hour, itu sekitar 4,8 kilometer per jam, itu harus distabilkan. Kalau misalnya dia kecepatannya nggak stabil kayak gitu sesuai syarat, maka akan ada 3 peringatan. Peringatan pertama, cepat buruan, kecepatan lu tuh ngurang gitu. Kasih peringatan kedua, dan yang terakhir adalah peringatan ketiga, masih ngeyel di door. Nah, itu sisi yang serunya di sini. Kenapa ini di Rotten Tomatoes dapat skor 100%, bahkan sekarang gue cek mentok di 95%, hampir sempurna. Ya gara-gara itu, karena memang ketegangan-ketegangan yang ditawarkan dari awal sampai ke akhir filmnya. Setelah nonton The Long Walk ini, gue merasa memang lagi-lagi Francis Lawrence pengen mengambil pendekatan yang lebih sederhana dibandingkan film sebelumnya yang dia bikin kayak Hunger Game. Kan The Long Walk ini kan sebenarnya perlombaan yang ditonton oleh masyarakat seluruh dunia. Orang-orang nonton, kamera di mana-mana, bahkan ada kayak kendaraan militer yang ngikutin terus itu. Itu kan ada kameranya gede, ada kamera tersembunyi, ada kamera utama. Itu kan ditonton oleh banyak orang. Tapi di sini orang-orang yang nonton bener-bener nggak diperlihatkan, nggak ada orang kayak ada VIP. Kalau di Squid Game itu kan ada VIP nunggu yang ngasih duit gitu ya. Bener juga mungkin masyarakat yang nonton tuh nggak ada di sini. Dan Francis Lawrence gue ngerasa dia mempersempit semuanya itu untuk membuat penonton tuh kayak stres dan kayak langsung relate bahwa ini sebenarnya negara udah hancur gitu. Karena memang cerita dari film ini kita bisa mendengar bahwa korupsi di mana-mana, negaranya hampir tumbang gitu. Sehingga diadakannya lomba ini itu untuk kayak memompa semangat orang-orang muda yang sekarang terkenal males-malesan, nggak mau ngapa-ngapain, yang terjebak di dalam krisis. Sehingga pemuda ini akan diperlihatkan ditembaknya gimana mereka berjuang untuk menang. Itu kayak positif ya, pesan positif yang pengen disampaikan oleh acara ini gitu. Kalau dari segi cerita, jujur ini bukan yang fresh banget ya, dan predictable. Sangat mudah ditebak, bahkan dari menit pertama kita udah tahu di siapa karakter utama di film ini, dan kita langsung nebak bahwa dia yang bakal menang gitu. Tadinya kita bakal pikir kayak gitu ya, dan tetap ada beberapa plot twist tapi yang tetap kayak kerasa, predictable itu kerasa. Dan di sini kan yang pemeran utamanya itu ada 2 yang selalu ngobrol itu, yaitu ada Raymond Garaty sama Peter McFries ini, dimana ya dua-duanya ini yang tadinya nggak saling kenal, tiba-tiba kenalan di lomba tersebut dan akhirnya jadi kayak saudara gitu ya. Yang satu punya latar belakang masing-masing, yang satu juga punya latar yang cukup kelam, di mana si Garaty ini ternyata pengen membalaskan dendam kematian orang tuanya yang dibunuh sama si Mayor ini, dan juga beberapa cerita-cerita tentang kesedihan keluarganya yang selalu diceritain dari menit awal sampai akhir filmnya. Sedangkan sisi McFries itu juga mencerita bahwa dia nggak ada saudara dan sebagainya, sehingga penonton lebih fokus ke jalanannya, jalan kakinya gitu. Dan ya jadinya gue merasa, ini dapet, ini keren banget, dan merasa bahwa kita jadinya sampai akhir film merasa dekat dengan setiap karakter. Tapi yang gue nggak suka di sini adalah kayak karakter-karakter cameo yang lain sampai 50 orang itu nggak semuanya dapat screen yang tepat gitu ya. Oke, gue ngerti bahwa ini harus fokus karakter utama, gue ngerti. Tapi kalau kita berkaca dengan series Squid Game, setiap karakter tuh punya kayak kekayaannya sendiri-sendiri yang punya ciri khas masing-masing yang akhirnya kebagian juga. Meskipun detik-detik ini munculkan pas dia meninggal aja, tapi kita jadi inget gitu ya. Tapi di sini ada beberapa karakter yang udah gitu aja selesai gitu. Apalagi pas malam-malam, pas mereka harus menghadapi tebing yang cukup curam itu, banyak yang ditembak kan, udah hilang aja.
prosesnya tuh kayak gitu. Bahkan ada satu adegan ada yang pengen kabur tuh kayak bener-bener kayak gitu aja gitu. Ada yang mau kabur, berlari dar gitu aja. Enggak yang dinampakin mimik wajahnya mau apa gua kabur ya langsung kayak gitu punya kayak, tapi nggak diperlihatkan segitu, cuman ya kita fokus dengan dua karakter ini yang kadang di satu titik gue boring, tapi di satu titik gue suka. Pesan-pesan yang disampaikan dari film ini banyak banget, terutama tentang krisis, korupsi, suasana distopia yang serem. Bahkan kalau kita lihat beberapa penonton tersisa yang nonton pinggir jalan tuh kayak tatapan kosong, kayak muak dengan apa yang dilakukan para militer itu, kayak udahlah nggak usah bikin-bikin kayak gini, udah muak gitu. Tapi kalau ngomongin tentang brutal, ini jelas film brutal banget, dan gue pikir mereka bakal malu-malu ya nampilin tentang tembak menembak gitu, tapi di sini enggak guys, karena memang filmnya untuk 17 tahun ke atas. Pas dia nembak pelurunya udah kelihatan, bolongnya kelihatan, brutalitas plus humanismenya tuh dapet. Dimana di satu titik ini gore, brutalnya dapet, tapi sisi emosional setiap karakter itu juga dapet. Dan dengan 50 orang itu mungkin yang kelihatan di kamera yang selalu ada tektokan dialog, itu paling di bawah 10 orang, dimana itu ada karakter masing-masing. Ada yang satunya ganteng, udah kayak vampir kayak gitu, ternyata alergi. Kemudian juga ada juga yang tiba-tiba anak pendeta atau orang-orang yang gereja gitu ikut di sini. Dan dengan berjalannya waktu, setiap karakter ini punya sisi emosional masing-masing. Ngomongin tentang plot twist juga kejutan ya, yang meninggal itu, gue suka di sini elemen-elemen kayak ada yang mati gara-gara diare lah, ada yang gara-gara kram, baru sekitar berapa menit jalan itu kaki udah kram gitu. Tetap lucu tapi nggak dibikin lucu guys. Jadi gue ngerti banget pesan-pesan yang pengen disampaikan sama Franz Lawrence, alih-alih pengen cerita yang lebih luas lagi, ini minim banget flashback. Bahkan flashback itu cuman ya nyeritain tentang masa lalu Garati, tentang keluarganya aja, selain itu nggak ada, dan fokusnya di jalanannya, sehingga kita merasa juga ikut jalan di sana, ikut mereka gitu. Dan ya ritme-ritmenya dari babak 1, babak 2, babak 3, gue suka banget. Jujur gue bilang bahwa film ini adalah salah satu adaptasi novel Stephen King terbaik juga, apalagi di era sekarang, apalagi di tahun 2024 dan juga 2025. Dan dari segi chemistry nggak usah ditanyain lagi ya, mereka chemistry keren banget. Kemudian juga dari sinematografi ini keren banget, dan berasa bener-beneran kita melihat jalanannya itu bisa mewakil bahwa ini negara nggak baik-baik aja nih. Dan dengan sepinya penonton makin bikin kita creepy-nya tuh beda di sini dibandingkan dengan yang lainnya. Sinematografi, pewarnaan keren, untuk scoring nggak yang terlalu menonjol banget karena memang di sini fokus ke dialog. Jadi buat teman-teman yang mungkin nonton film ini pengen santai duduk, itu nggak bisa, karena kalian pasti tegak di bangku harus bacain dialognya gitu. Meskipun kita ngerti bahasa Inggrisnya, tapi tetap pengen memastikan lewat subtitle, sehingga kayak oh gitu. Jadi nggak sempet ngantuk. Kalaupun film ini berhasil, mungkin nanti di film kedua kayaknya Franz Lawrence bakal menceritakan lebih luas lagi siapa di balik sini. Mungkin menceritakan The Long Wall yang pertama kali diciptakan, karena ini udah di titik-titik jenuh aja gitu. So setelah memperhatikan bagaimana sinematografi, chemistry, scoring, kemudian juga gore-nya gimana cerita ini, gue memberikan skor untuk The Long Wall ini ada di angka 8 dari 10. Dengan skor sebesar itu, tentu saja The Long Wall ini sangat rekomendasi untuk kalian tonton segera, karena udah mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia.